itu an'amta alaihim? An'amta alaihim itu menunjukkan adalah sesungguhnya setelah kita, sebelum kita, banyak sekali rentetan-rentetan manusia, orang-orang yang beriman yang telah diberikan nikmat. Kita ingin diberikan nikmat seperti nikmat yang telah diberikan orang-orang sebelum kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 69, alladzina an'amallahu alaihim, yaitu orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Pertama, ikuti, minan nabiyina, ayo, dari nabi-nabi, nabi dan rasul banyak sekali. Bahkan Al-Quran itu menceritakan kisah-kisah setiap nabi dalam Al-Quran. Maka tolong saya dan adik-adik kita, apa cerita Nabi Hud, Soleh, Su'aib, Nuh, apalagi Hud, Yunus, Ibrahim. Apa cerita-cerita dan makna-makna dan pesan-pesan di balik cerita itu? Mereka lah yang diberikan apa? Nikmat. Was-siddiqin, ikuti, was-siddiqin, orang-orang yang telah membenarkan kebenaran ajaran Islam ini. Seperti Abu Bakar As-Siddiq diberikan As-Siddiq. Nah, selanjutnya wasyuhada. Mama asyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Berapa para sahabat yang syahid di Badar, di Uhud, dan peperangan-peperangan dan masa-masa bani-bani yang lain. Wa hasuna ula wassolihin, dan orang-orang soleh. Allah sudah mengatakan di sini, pertama, orang-orang yang Allah telah berikan nikmat siapa saja? An-nabiyina. Yang kedua, was-siddiqina. Ketiga, wasyuhada wassolihin. Ini menunjukkan bahwasanya kita juga harus mengetahui al-qisatul anbiya, sejarah para sahabat, sejarah para tabi'in. Ini juga menunjukkan kita harus membaca sejarah. Kenapa dan bagaimana mereka Allah pilih menjadi orang-orang an-nabiin, as-siddiqin, wasyuhada wassolihin, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dan hadis, maupun yang tidak terceritakan tetapi para sahabat, ulama mencatatnya. Nah, ini yang kita pelajari. Nah, menariknya di sini adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin. Mengapa tidak dikatakan di sini godabta? Allah mengatakan di sini kalau Allah yang berikan nikmat an'amta. Tetapi kalau menyebutkan al-maghdub, tidak mengatakan godabta, yang telah engkau marahi, kutuk. Inilah rahasia dari bahasa Arab. Ya, rahasia daripada bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah itu lebih daripada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia al-muhib, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita katakan, innaka la tahdi liman ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Para santri hanya tugasnya membaca Al-Quran, perbaiki bacaannya,
tetapi yang Allah lah yang akan mengumpulkan Al-Quran dalam dadanya. Dalilnya apa deh? Ayo, dalilnya apa? Dalilnya apa? Tugas kita hanya membaca. Yang memberikan pemahaman, mengumpulkan Al-Quran dalam hati kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasitun, dalilnya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Allah lah, inna alaina, tugas kami kata Allah yang mengumpulkan dalam dada kalian. Wa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Tugas kita membaca dengan tartil, tajwidnya bagus, tetapi Allah lah yang mengumpulkan Al-Quran dalam jiwa kita, diri kita. Makanya an'amta. Ini rahasianya. Kalau ghairil maghdub alaihim waladdallin, itu menunjukkan bahwasanya terkutuknya dan sesatnya orang itu lebih kepada faktor pribadinya. Maka Allah tidak mengatakan ghadabta, dalatta, telah engkau sesatkan, tapi alaihim waladdallin, itu menunjukkan bahwasanya manusia itu terkutuk, sesat lebih pada faktor pribadinya. Ya. Oleh karena itu, maghdub alaihi wa qala ihsan alladzina amanta alaihim wa nadhiruhu qaulu Ibrahim Halil. Demikian juga kita bandingkan dengan ayat di surah Asy-Syu'ara ayat 78 dan 80. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Ini menunjukkan bahwasanya penciptaan dan hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan? Siapa yang memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah pertama adalah wa nafakhtu fihi min ruh. Allah meniupkan ruh adalah hidayah yang pertama. Yang selanjutnya hidayah hawasi, anggota tubuh kita ini. Tiba-tiba kita lahir, hidayah dibimbing untuk menetek ke ibu kita masing-masing dulu. Itu hidayah. Baru Allah turunkan Al-Quran dan lain sebagainya, mengutus Nabi. Kemudian walladzi huwa yut'imuni wa yashkin. Yakinlah bahwasanya jaminan rizki, makanan, minuman itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilangi Ali Imran, yakin enggak bisa bertahan di Yaman? Yakin? Yakin enggak nanti kalau kiriman uang ke sana tidak lancar? Yakin? Karena doktrin kita adalah Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Tuhan di Irian sama dengan Tuhan di Yaman. Yang memberikan makan, walladzi huwa yut'imuna wa yashkin. Yakinlah bahwasanya, bukankah Allah mengatakan tidak akan kita meninggal kecuali telah diberikan secara sempurna rezeki kita. Maka baru di sini menunjukkan bahwasanya wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini menunjukkan bahwasanya yang menyebabkan faktor utama kita sakit adalah diri kita sendiri. Wa idza maridtu, kata Ibrahim, apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Ini juga faktor kita sakit karena faktor pribadi. Dan kunci kesembuhan juga ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas-jelas begini, wa idza maridtu wa lam yakul amradani, Allah memberikan aku sakit. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Faktor daripada sakit itu dari mana, Dek? Faktor sakit itu disebabkan diri sendiri. Apakah sakit hati, korengan, gatalan,
kutu atau ahlaknya akibat diri kita sendiri. Wa qala fa huwa yashfi wa minhu qaulu ta'ala hukiyat an mu'mini jin, tentang keimanan para jin, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard am arada bihin rabbuhum rasyada. Panasabu iradatul rusdi ila rabb. Di sini wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard am arada bihin rabbuhum rasyada. Pada sabu iradatul rusdi ila rabb, sesungguhnya bimbingan petunjuk itu disandarkan karena ia adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzaful fa'il iradatul syarr wa banu fi'il limaf'ul, tetapi asyarrun nadari asyarrun, keburukan itu disandarkan pada diri manusia. Jadi keburukan itu kebanyakan karena akibat diri sendiri. Dan kebaikan itu justru lebih banyak itu adalah maunah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian juga perkataan Haidir ketika melubangi kapal. Apa perkataan Haidir? Fa'aradtu an aibaha. Ma makna? Fa'aradtu an aibaha. Aku ingin merusaknya. Fa'aradtu an aibaha. Merusaknya itu disandarkan pada dirinya. Karena yang menginginkan rusak kapal, membolongi kapal itu siapa? Haidir. Ada yang bisa jawab mengapa Haidir membolongi kapal? Mengapa Ustadz Haidir membolongi kapalnya? Apa? Ya, karena betul semua jawabannya ada orang di seberang sana taunya mau memilih kapal yang bagus, maka dirusak kapal sedikit ini supaya tidak mau diambil. Kan gampang ditempeli nanti diperbaiki lagi daripada diambil ini. Tetapi keinginan merusak itu lebih dari keinginan Haidir. Maka fa'aradtu an aibaha. Ini semua tadi yang kita bahas tafsiran daripada an'amta alaihim. An'amta, pemberian nikmat itu kepada an-nabiyyin. Nabi itu Allah angkat. Wan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-solihin, itu adalah lebih pada peranan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang lain, fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma lamma fi dzalika min ri'ayati masalih yatim li ajli salih abahuma ma'lumu anna al-mutakaffalu bi salihil abna. Jadi fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma. Jadi ketika Haidir juga membangun rumah di atas, di dalamnya ada apa? Harta. Dalam rangka apa? Dalam rangka itu ya, menyelamatkannya. Masya Allah. Karena sudah jam 6, janji kita saja sudah lihat 5 menit. Kita simpulkan bahwasanya iyyaka na'budu adalah tujuan, ghayah dari segala aktivitas kita. Sedangkan apa? Dan itu hak Allah. Yang kedua adalah nasta'in, itu adalah wasilah, sarana, wabtaghu ilaihil wasilah, wajahidu fil haqqi jihad. Yang kedua, kesimpulan kedua, iyyaka na'budu hak Allah, iyyaka nasta'in hak manusia.
Dan inilah bab tentang doa dalam ibadah. Yang kedua adalah kesimpulan kedua, dua penyakit yang melingkupi bersemayam dalam diri manusia. Jika penyakit itu tidak dikeluarkan, maka manusia itu akan dolun maghdub. Apa penyakit itu? Apa penyakit itu? Ar-riya wal kibr. Dan apa obat daripada penyakit ar-riya? Iyyaka na'budu. Ini mentauhidkan ibadah kita dalam peribadahan. Hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Dan obat daripada al-kibr apa? Apa obatnya? Ayo, obat daripada kibr, sombong. Iyyaka nasta'in. Apa doa tadi artinya? Ayo. Apa artinya doa? Mana doa? Permintaan dari yang bawa ke atas, yang butuh kepada yang memiliki. Itu yang ketiga. Jika kita sudah melaksanakan iyyaka